telah mendengar Yahya bin Sa'id berkata, Hadatsani Abu Bakar, telah menceritakan kepada saya Abu Bakar, anna Amrah tahaddatsahu, sesungguhnya Amrah ada satu telah menceritakan kepadanya. Iya. Anha, sesungguhnya dia sami'at telah mendengar Aisyah radhiyallahu anha taqul, Aisyah radhiyallahu anha berkata, sami'tu Rasulullah, saya telah mendengar Rasulullah berkata, ma zala Jibril yusini bil jari hatta zanantu annahu la yuwarithuhu. Apa namanya? Masalah senantiasa Jibril mewasiatkan dengan kepadaku tentang tetangga sampai aku mengira sesungguhnya tetangga itu mendapatkan warisan ya. Ya, ayuwa itu. Oke. Nah, kalau melihat hadis ini, periwayatannya diriwayatkan oleh beberapa orang, ya. Di antaranya kemarin kita bicara oleh Ibnu Umar, ya, radhiyallahu an, ya. Kemudian juga diriwayatkan oleh sahabat-sahabat lain, ya. Ya, sahabat-sahabat lain. Di antaranya banyak nih ya, diriwayatkan banyak nih. Nah, termasuk juga ya, Aisyah ini ya, dari Aisyah. Maka hadis ini bukan disebut hadis ahad lagi. Jadi kalau hadis ahad itu hanya satu yang meriwayatkan hadis dari Rasulullah. Nah, ini ada beberapa sahabat yang meriwayatkan hadis ini. Nah, itu bukan hadis ahad. Jadi kategori berapa banyaknya periwayatan hadis itu dikategorikan 3. Ahad hanya satu yang meriwayatkan. Mashhur itu lebih dari 2 periwayatan hadis yang meriwayatkan hadis itu, dan mutawatir. Nah, kalau dari derajat kekuatan hadis, jelas mutawatir yang paling kuat. Ya, hadis mutawatir. Jadi yang perawi yang meriwayatkan dari Rasulullah ini banyak, nggak satu. Ya, contohnya adalah hadis tentang sholat. Ya, karena yang melihat sholat Nabi kan bukan hanya satu, bukan hanya Abu Hurairah. Ya, banyak karena mereka berada di belakangnya Nabi. Nah, hadis ini derajatnya mutawatir, yang meriwayatkannya banyak. Nah, di bawah itu baru hadis masyhur, dan di bawah ini adalah hadis ahad. Nah, itu dari banyaknya perawi hadis. Jadi yang meriwayatkan hadis dari Rasulullah SAW. Nah, dari ahad itu kemarin kita sudah mengatakan dibagi lagi menjadi 3, sahih, hasan, dan dhaif. Walaupun nanti jenis dhaifnya banyak-banyak. Hadis sahih itu juga terbagi-bagi lagi ya. Tapi nanti umumnya dalam ilmu mustalahul hadis, mentalah hadis itu umumnya dibagi hanya 3, sahih, hasan, dan dhaif. Dan periwayatan Bukhari umumnya hadis-hadisnya ahad. Jadi hanya diriwayatkan oleh satu hadis, satu orang perawi hadis. Nah, satu orang perawi hadis bisa dijadikan hukum? Sangat bisa. Ya, sangat bisa. Yang penting adalah dia mutasil tidak, sanadnya bersambung tidak kepada Nabi. Ya, jangan sampai tidak bersambung dengan sanadnya Nabi. Maka kalau dari segi tersambung atau tidaknya hadis dibagi lagi. Ya, hadis yang marfu. Ya, marfu itu sampai kepada Nabi. Kalau hanya sampai kepada para sahabat namanya mauquf. Ya, hanya sampai sahabat. Jadi yang meriwayatkan hanya sahabat, tidak sampai ke Nabi, namanya mauquf. Ya. Kemudian kalau sampai kepada tabi'in namanya maqtu. Hadis ini terputus hanya pada sampai tabi'in. Nah, yang terkuat mana? Yang jelas yang terkuat adalah marfu sampai kepada Nabi. Nah, itu adalah ilmu periwayatan hadis ya. Jadi antum di sini kita pelan-pelan diajarkan tentang ilmu mustalahul hadis, ilmu bagaimana mentalaah sebuah hadis. Paham ya? Nah, hadis ini berbicara tentang sama bahwa senantiasa Jibril mewasiatkan kepadaku tentang tetangga, ya.
hatta donantu, sehingga aku menyangka ya, annahu layuar risun ya, aku menyangka bahwa tetangga itu mendapatkan warisnya. Padahal tetangga tidak mendapatkan waris. Tetangga tidak mendapatkan waris. Yang mendapatkan waris siapa? Ibu. Ya, yang berhak yang mendapatkan waris. Kaitannya dengan darah. Anak angkat dapat waris nggak? Anak angkat dapat waris nggak? Anak angkat nggak bisa mendapatkan waris. Anak angkat mendapatkan waris itu khusus untuk sedarah ya. Mendapatkan wasiat, mendapatkan hibah. Kalau misalnya di luar ahli waris nggak perlu takut tidak mendapatkan waris. Yang membuat mereka tidak mendapatkan waris adalah murtad, keluar dari Islam. Kalau keluar dari Islam maka dia tidak mendapatkan waris. Ya, membunuh sengaja dengan misalnya membunuh orang tuanya, ya jelas mendapatkan waris ya. Dia membunuh orangnya kan salah satu syarat untuk mendapatkan warisan adalah siapa? Yang punya harta itu meninggal dunia. Nah, kesalahan dari kita umumnya masyarakat, orang tua masih ada diminta warisnya, sama aja mengharapkan orang tua meninggal dunia. Ini salah kaprah. Minta sama orang tua, waris saya mana? Bener nggak? Mana warisnya? Minta dibagi. Biasanya orang yang seperti itu karena kekurangan hidupnya. Ya, orang yang kurang hidupnya, nggak tahu agama, akhirnya nuntut waris. Sama aja menuntut kematian bagi orang tuanya. Nggak perlu takut kalau dia memang ahli waris. Ketika orang tua meninggal, insya Allah Ta'ala mendapatkan waris. Tapi syaratnya itu, syarat waris adalah ada yang punya harta itu meninggal dunia. Kalau nggak ada yang meninggal dunia, nggak berhak mendapatkan waris. Itu yang harus dipahami ya. Oke, lanjut. Ya. Kerabat jalan keluar. Babu yuhdi ila aqrabihim baban ya. Babu yuhdi itu kan memberikan hadiah. Berarti ya. Iya, kemana lupa lagi. Bab memberikan hadiah ila kerabat. Qarib baban. Tetangga yang terdekat. Pintu tetangga yang terdekat. Kata sana Ajas Ibnu Minhal menceritakan kepada kami Ajas Ibnu Minhal qala berkata, kata sana Syu'bah menceritakan kepada kami Syu'bah qala berkata, akhbarani Abu Imran, mengabarkan kepadaku Abu Imran qala berkata, sami'tu, aku mendengar Tolha an Aisyah radhiyallahu anha, dari Aisyah, ibu Aisyah radhiyallahu anha qalat berkata, Kuntu aku berkata, ya Rasulullah, innali jaraini, wahai Rasulullah, sesungguhnya aku mempunyai dua tetangga. Fa'ila ayyihima uhdi, fa'ila, maka kepada kedua tetangga kan ini nih ada dua kan,
dan kepada siapa di antara keduanya yang aku beri hadiah. Kan ada dua. Nah, aku beri hadiah, mengutamakan yang mana? Ya. Olah bersabda Rasulullah SAW, illa akrabihima min kababak, kepada tetang Akrab, qorib. oh, susun bahasa susah. Kepada Ke tetangga kedua yang paling dekat di antara keduanya pintunya. Ini pintu kita. Di antara kedua tetangga ini ada dua nih. Nih. Yang paling dekat siapa? Nah, itu yang paling utama. Paham ya? Jadi ini hadis ini diriwayatkan oleh Tolha. Nah, kenapa Tolha mendapatkan dari Aisyah? Saya mau tanya nih. Ini sahabat Tolha yang meninggal dalam peristiwa perang Jamal. Ayo, siapa Tolha? Tolha ini sahabat terkenal, dia kalau medan perang paling maju, paling kuat, paling hebat. Karena Tolha menikah dengan saudaranya Aisyah, yaitu Asma binti Abu Bakar. Maka kedudukannya Aisyah itu adalah apa? Iparnya, makanya lebih mudah. ini sebelum dinikahi Zubair. Hah? Asma dinikahi Zubair. Asma cerita Zubair ya? Tolha bin Ubaidillah. Tolha dan Zubair yang dinikahin Asma ya. Nah, jadi Tolha dan Zubair, Tolha sama Zubair itu dua orang ini yang meninggal dalam peristiwa perang Jamal. Keduanya mendekat dengan Aisyah dalam hal memang persaudaraan, saudaraan. Ya, Tolha dan Zubair. Tolha bin Zubair, dia kan Abdullah bin Zubair itu anaknya Zubair bin Awam. Ya, Zubair. Tolha juga termasuk salah satu yang mengikuti Aisyah ya. Jadi sekali lagi dalam perang Jamal itu ada beberapa sahabat yang memihak Aisyah, di antara Zubair dan Tolha. Nah, mereka memang dekat dengan Aisyah. Kalau Zubair itu karena tadi saudari ipar, Tolha itu memang karena persaudaraan. Ya, ada bagian saudara dari Abu Bakar Siddiq radhiyallahu. Nah, makanya hadis dari Aisyah mereka lebih dekat gitu ya. Sebelum terjadi perang Jamal nih, peristiwa ini berarti kan sebelum terjadi perang Jamal yang memang menyakitkan bagi dunia Islam ya, dunia Muslim itu adalah salah satunya adalah perang Jamal karena fitnatul kubro ketika masa Utsman bin Affan, ketika masa Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Nanti persatuan Islam balik lagi ketika Hasan bin Ali menyerahkan kekuasaan kepada Muawiyah bin Abi Sufyan. Ya, karena Muawiyah bin Abi Sufyan tidak tunduk ya ketika Ali meninggal dunia. Kemudian penduduk Madinah dan penduduk Mekah itu mengangkat Hasan menjadi Amirul Mukminin. Dia megang cuma 6 bulan karena melihat Muawiyah mempersiapkan pasukan untuk menyerang Hasan. Hasan nggak mau lagi terjadi pertumpahan darah. Hasan bin Ali ya tidak mau lagi terjadi pertumpahan darah, sehingga dia menyerahkan kekuasaan kepada Muawiyah bin Abi Sufyan. Ya, menyerahkan kekuasaan kepada Muawiyah bin Abi Sufyan. Tapi dengan syarat, ada persyaratannya, diantaranya adalah bahwa nanti Muawiyah itu tidak menyerahkan kembali kepada setelah beliau itu harus menyerahkan kekhalifahan itu kepada umat Islam, tidak menyerahkan kepada anak-anaknya. Ya, tidak menyerahkan kepada anak-anaknya. Tetapi dalam polik pendapat memang Muawiyah sendiri bagus ya dalam pemerintahan ya. Sistem Islam ketika di Islam itu dipegang kekhalifahan oleh Muawiyah, Islam tuh cepat berkembang. Sangat cepat berkembang. Kita pernah menyerang
pasukan dari Bizantium atau Romawi Timur sempat, kemudian Islam juga berkembang dan memang sangat disukai oleh rakyat walaupun sistemnya dia kerajaan ya. Dan akhirnya di polling pendapat banyak orang yang menginginkan turunannya yang menjadi, karena bagusnya Muawiyah gitu ya. Bagusnya Muawiyah dalam sistem Muawiyah ini bagus, akhirnya orang menginginkan keturunannya Muawiyah menjadi khalifah. Gitu loh. Nah, ini dalam politik dalam Islam seperti itu. Jadi awalnya memang ada perjanjian dan Muawiyah itu sadar, dia mengikuti perjanjian dengan Hasan. Jadi dia hanya dia doang seharusnya yang jadi penguasa. Tapi karena sebelum meninggal dunia itu Islam sudah begitu besar dan orang khawatir kalau bukan keturunannya dia nanti malah kisruh kembali. Akhirnya beliau mengangkat Yazid bin Muawiyah menjadi khalifah. Cuma memang Yazid ini punya masalah besar terhadap Islam, ya. Tapi alhamdulillah anaknya Yazid itu namanya Muawiyah bin Yazid. Nah, itu orang yang sangat bagus. Jadi Muawiyah bin Yazid. Jadi Muawiyah ada Yazid itu diapit oleh dua Muawiyah yang sama-sama bagus gitu, paham nggak? Jadi selamatnya Yazid itu karena ayahnya adalah Muawiyah senior dan anaknya Muawiyah junior, anaknya Yazid. Ini orang yang baik. Walaupun Muawiyah bin Yazid itu Muawiyah bin Yazid hanya menjadi khalifah 40 hari saja. Jadi ketika dia menerima jabatan khalifah sebenarnya dia menolak ya, dalam hatinya dia menolak untuk jabatan sebuah khalifah. Dia terpikir terus, kenapa? Berat tantangannya. Maka ketika dia sakit dan mendekati sakaratul maut, ya diminta oleh orang-orang untuk menunjuk siapa pengganti beliau. Anaknya lah, dia menolak. Dia mengatakan, sampai hanya di sinilah keturunan Abu Sufyan untuk menjadi khalifah. Saya tidak ingin dibebani lagi. Ayah kami, kakek kami dan keturunan dari Abu Sufyan nggak mau dibebani jabatan khalifah. Nggak mau. Kenapa? Kalau saya aja ditunjuk nggak mau kan? Paham ya? Saya ditunjuk saja tidak mau untuk menjadi khalifah. Apabila saya menunjuk orang lagi, maka beban saya, walaupun saya meninggal, beban saya akan ada. Kalau dia baik, bagiku. Tapi kalau dia buruk pemimpinannya, karena saya telah menunjuknya, maka saya akan bertambah dosanya. Itu kata Muawiyah bin Yazid. Maka beliau tidak pernah yang namanya ingin menjadikan anak-anaknya menjadi khalifah, sampai nanti terpilihlah Marwan bin Hakam. Jadi saudara lagi klan dari, bukan klan Abu Sufyan, tapi masih Umayyah ya. Bukan klan Abu Sufyan. Abu Sufyan klannya habis di situ untuk menjadi khalifah, tapi klan lain dari Umayyah yaitu Marwan bin Hakam nanti menjadi pengganti dari Muawiyah bin Yazid. Seperti itu. Itulah dalam perpolitikan Islam. Ya. Oke, kita balik ke sini. Nah, ini dari Tolha, dari ibunda kita, dari Aisyah radhiyallahu an. Qalat, berkata Aisyah, qultu, aku mengatakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, innali, ya, sungguhnya aku mempunyai jaro ini, dua tetangga. Faila ayyihima, ya, di antara keduanya. Nah, di antara keduanya itu paling utama yang diberikan hadiah yang mana, ya? Qala ila aqrabihima, ya, minka baban. Jadi di antara keduanya yang paling dekat di antara kamu, ya, yang pintunya dekat dengan kamu, pintu rumahnya yang paling dekat. Nah, itu yang kita paling utamakan untuk diberikan hadiah. Kalau kalian punya hadiah, utamanya yang paling dekat. Ya, itulah bagaimana kita mengutamakan atau berbuat baik kepada, termasuk, mohon maaf ya gini. Ini kadang-kadang kita mengabaikan gini. Tetangga kita jualan sesuatu. Antum tahu dia jualan apa? Ini kadang-kadang kita juga sedih ya, misalnya nih. Udah tahu antum misalnya jualan beras. Antum jualan beras. Jualan apa di kebutuhan pokok.
tiba-tiba antum nggak beli di dia, belinya di orang lain, rasanya sakit nggak? Sakit ya? Itu menyakiti tetangga. Dengan pandangan dia lebih mahal daripada Madura. Iya kan? Itu nggak boleh loh. Itu nyakitin tetangga. Wajar Madura lebih murah karena dia belinya partai besar. Ya, Madura lebih murah kan Madura kan. Kalau kita kan prinsipnya cari yang termurah. Tapi tetangga kita lewat. Dia cuma ngeliatin belanja di mana. Oh, belanja di Madura. Kita yang mendengar itu gimana? Sakit. Itu salah satu yang menyakiti tetangga itu. Kenapa sih? Lebih mahal Rp1.000, nggak apa-apa. Tapi tidak menyakiti tetangga gitu, paham nggak? Kita berhubungan dengan tambahan Rp1.000, kita berhubungan baik dengan tetangga daripada kita beli ke Madura lewat rumahnya dia cuma mandangin kita, mandangin dari jauh. Ya Allah, dalam hatinya, ya Allah, di sini ada beras, di sini ada apapun, kok tetangga-tetanggaku belinya di tempat lain ya. Miris nggak? Walaupun ya dia memahami, tapi kan gimana ya, dia berusaha, maksudnya gini, dia jualan di situ maksudnya apa? Ya mana lagi yang menjadi konsumen kecuali tetangga-tetangganya kan? Nggak ada yang lain. Karena dia bukan tinggal di depan di tempat pertokoan kan? Dia ngarapin tetangga-tetangganya, nggak ada yang jauh kok. Tetangga dia beli dia. Tapi kenapa orang harus beli tempat lain dengan selisih yang cuma Rp1.000? Ya pasti lebih mahal. Nggak mungkin murah, emang lebih mahal. Ya karena kan dia belinya juga cuma nggak pulakan, dia juga belinya paling cuma beli beras paling dia ada 10 liter ada cuma 15 liter, sedangkan Madura kan bisa nyimpen 3 kuintal yang bisa jadi lebih murah harganya. Tapi dengan Rp1.000 kita berhubungan baik dengan tetangga kita. Menyenangkan tetangga itu lebih baik daripada kita membuat tetangga itu bersedih. Karena saya juga pernah mengalami itu tuh. Iya kan? Bener gak? Jadi kalau ada tetangga, misalnya nih tetangga jualan, lakuin lah, apalagi kamu melihat dia dagangannya nggak laku. Jangan kamu, dagangannya nggak laku. Malah kita mencemooh tetangga itu, malah kita berdosa besar. Dilarisin aja deh. Maksudnya kalau mau beli beras, ya memang ada yang lebih murah. Ya nggak apa-apa, kalau menurut kamu berasnya bagus, beda 1.000, nggak apa-apa. Itu sodako bagi kamu, itu dapat pahala, kita berhubungan baik dengan tetangga. Itulah mengapa tetangga itu yang paling dekat dengan kita, yang paling diutamakan. Cuma jarang nih orang nih ya, bener nggak? Iya aja. Kenapa? Aja di sini nih. Kalau habis belanja pulangnya nggak lewat sini. Nah itu lagi menghindari tetangga. Tapi kalau beli yang nggak pokok ya sih. Ya, tapi kalau belanja yang banyak ya ke agen. Kalau beli apa yang kekurangannya ke situ. Oh gitu. Jadi masih hubungan. Pak saya nggak berani lewat ke situ. Kayak gitu Takut itu ya? Menyakiti. Nggak enak. Beda sih. Iya memang beda. Cuma timbangannya juga beda. Kalau itu kamu harus ngingetin. Kalau memang timbangannya beda, itu kita sesama tetangga mau mengingatkan. Begini kan, kalau ada kayak gula Jawa. Kalau di agen dapat 6 kan. Kalau begitu itu 5. Ya bagaimana lah ya, maksudnya itu tetap ya kita dakwah ya di situ ya, dakwah, tapi jangan sampai menyakiti lah. Ya kalau misalnya beli eceran ya belilah sama dia gitu ya. Jangan sampai nggak beli gitu, kasihan gitu. Kita juga ngelihat kasihan kan, dia semuanya dia ngandalin tetangga, nggak ada yang lain. Dia berpikir mudah-mudahan dalam pikiran dia ini kenapa dia dibuka toko kecil lah kita sebut ya. Itu berharap tetangganya beli sama dia. Cuma terkadang emang dia juga harus mengubah sikap yang menyebabkan orang nggak
misalnya nggak mau, mungkin ketidakramahan ya. Pertama itu ketidakramahan, atau mungkin bisa jadi yaitu kita membandingkan dengan itu timbangannya kurang. Nah itulah dakwah kita, ladang dakwah kita ingetin baik-baik. Kalau misalnya dia perempuan yang ngomong istri gitu, ngomong istri baik-baik gitu kalau bisa. Mau laku nggak, ngomong secara biasa tapi diam-diam kita nyelipin sesuatu gitu loh. Ngomong biasa aja, nggak ngomong apa, terus kemudian kita selipin sesuatu yang positif biar dagangannya laku. Mau tahu dagangannya mau laku nggak, gini loh. Nah gitu loh, ilmu-ilmu kayak gitu diberikan lah ya, seperti itu. Nah itu salah satu kita berhubungan baik dengan tetangga ya, termasuk kita memberikan hadiah kepada tetangga kita yang paling dekat dengan kita. Oke lanjut, monggo. Hadasana Muhammad bin Basar Qala hadasana Muhammad bin Ja'far Qala hadasana Syu'bah an Abi Imran al-Jawni an Talhah bin Abdillah rajulun min Bani Taimi bin Murrah an Aisyah radhiyallahu anha qala qultu ya Rasulullah inni li jaraini wa illa ayyuma ubi qala ila akrihima minka baban. Pada sana Muhammad bin Basar diriwayatkan kepada Muhammad bin Basar qala berkata, pada sana Muhammad bin Ja'far qala berkata, pada sana Syu'bah berceritakan kepada kami Syu'bah dari Abi Imran Al-Jawni an Talha bin Abdillah dari Talha bin Binu Abdillah rajulun min Bani Taimin bin Murrah, orang laki-laki dari Bani Taim bin Bani Taimin bin Murrah dan Aisyah radhiyallahu anha dari Aisyah radhiyallahu anha orang berkata, qultu ya Rasulullah, ya Rasulullah, inna sesungguhnya di kami jarayani aku li itu ke aku mempunyai dua tetangga fa'ila ayyihima uhdi di antara keduanya yang paling utama memberikan hadiah yang mana? Pola berkata ila aqrabihima minka baban minki baban. Rasulullah bersabda kepada Aisyah apa yang paling dekat di antara kedua tetangga yang paling dekat pintunya. Nah, paling dekat pintunya. Ya sama dengan hadis di atas ya. Kita lanjut babul adna fal adna minal jiran. Ayo monggo. Babul adna fal adna minal jirani. Adna itu terdekat. Terdekat. Adna itu terdekat. Fal yang dekat. Minal fa adna yang paling dekat minal jirani dari dua tetangga. Ya. Pada sanal Husain ibnu Quraish menceritakan kepada kami Al-Husain ibnu Quraish wala berkata pada sanal Fadlu ibnu Musa menceritakan kepada kami Al-Fadlu bin ibnu Musa
Anil Walid ibni Dinar, dari Walid ibni Dinar. Anil Hasan bin Hasan annahu su'ila anil jari, sesungguhnya dia bertanya tentang tetangga. Faqala, maka berkata Al-Husain, arba'u darun amamahu, arba'una 40 ya? Ya, namanya tetangga itu 40 darun amamahu, 40 rumah. rumah dari depan. Nah, depannya ada 40 rumah. Itu namanya tetangga tuh ya, 40 rumah di depannya. Itu namanya tetangga. Ini RT sebenarnya, itu tetangga kayak kita. Terus Arba'una khalfahu, dan 40 dari belakang rumahnya. Arba'una an yaminihi, dan 40 dari samping kanannya Ya, 40 rumah. an yasarihi, dan 40 dari samping kiri. Nah, gitu ya. Itu namanya tetangga. Jar itu tetangga itu. Hah? Ada hadisnya, Ada di mana? ada hadisnya. Iya, ada hadisnya. Makanya itu makanya Islam itu luar biasa ini. Belum ada RT udah ada. RT itu rukun tetangga kan artinya. Bener nggak? Nah, itu bagian dari tetangga kita. Ya, kita mulai yang paling dekat. Nah, yang paling jauh adalah 40 rumah. Nah, 40 rumah di mana posisi di depan kita. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, itu masih tetangga kita. Sampai 40 rumah. Itu disebut tetangga. Ya, disebut tetangga. 40 rumah ke depan, 40 rumah ke belakang. Itu tetangga kita. 40 rumah samping kanan kita, dan 40 rumah di samping kiri kita. Itu namanya tetangga. Jadi kalau ada sesuatu di tetangga kita, kelaparan dia, yang berdosa siapa? Kita. Jadi membiarkan seorang tetangga kita kelaparan, bahkan orang Yahudi kelaparan, atau siapapun alasan manusia kelaparan, maka kita berdosa. Termasuk membiarkan maksiat. Nah, ini maksiat juga nih ya. Antum nggak bisa apa-apa kan ketika ada misalnya ini, termasuk ya keberkahan dicabut kalau ada kemaksiatan di antara 40 rumah itu. Antum tahu orang nggak menikah tinggal bersama, dicabut keberkahan dari kita. Nah, ini beratnya kita, benar nggak? Antum tahu nih misalnya nih, itu rumah itu tuh, nah aneh. Tetangga kita ada 8 rumah dari kita misalnya. Itu dia bukan suami istri, tapi tinggal bersama. Antum tahu itu dan antum membiarkan itu, maka keberkahan dicabut dari kita. Berarti kita harus peduli nih. Apa kepedulian kita? Kita tanya dulu kepada dia. Ya kita jangan langsung main gerbek aja. Mas, itu yang di bawah siapa sih? Ya gitu. Hanya baik-baik aja, nggak apa-apa tanya. Oh, ini adik saya, udah lapor RT belum? Nah gitu, paham nggak? Lapor RT mas? Oh belum lapor ya. Suruh laporin ya mas ya. Nah kalau antum juga merasa risih, tetap risih gitu ya. Apalagi tuh tiap malam bergantian tuh, orang-orang bergantian. Antum ngomong sama RT, Pak saya agak nggak enak nih Pak. Gimana sih itu siapa sih Pak? Kan ini kewajiban kita termasuk dakwah juga. Tapi tidak menggerebeknya gitu, tidak langsung gitu loh, jangan. Dialah yang punya kuasa atas dia untuk melakukan sesuatu. Yang penting kita sudah memberitahukan. Bapak tahu nggak Pak yang tinggal di depan itu? Wah nggak tahu saya. Oh Bapak nggak tahu sih Pak. Gitu loh, harus ditanamkan bagaimana supaya dia tuh bertindak gitu loh. Saya agak risih Pak, kayaknya bukan suami istri gitu. Karena ada perbuatan zina di tempat kita, keberkahan dicabut. Antum mau? Nggak mau kan? Kita udah berbuat baik nih. Kita sudah mulai mengamalkan ajaran Islam.
Tetapi karena ada tetangga kita yang melakukan kayak gini, kena kan? Sama kayak kemarin kita bicara tentang hadis, kita nggak boleh menyelingkuhi tetangga. Berzina dengan 10 orang yang bukan tetangga lebih baik daripada berzina dengan istri tetangga, karena berbahaya itu. Sama juga, kalau ada kemaksiatan terjadi di tetangga kita, maka keberkahan juga akan dicabut dari kita. Nah tuh, mungkin kalau di daerah pedesaan kita sanggup ya, tapi kalau daerah perkotaan gini agak mikir-mikir kan. Padahal nggak ya, ngomong baik-baik aja, tanya dulu, kita kan nggak mau curiga ya, tanya sama orang itu sendiri. Mas, sampean sama siapa sih di sini ya? Gak apa-apa, tanya aja. Apa urusan apa sih? Nah, udah kalau udah gitu, antum nggak usah debat. Nggak apa-apa mas, saya tanya aja. Nah, berarti dia nggak mau tuh ditanya gitu kan? Berarti ada sesuatu ya kita tanyakan RT-nya. Pak RT itu siapa sih di rumahnya ini? Biar RT-nya itu menghubungi ibu kontrakannya, gitu loh. Jangan kita biarkan itu. Yang penting kita sudah berbuat sesuatu, ya. Kita risih gitu. Atau nggak risih ngeliat hal-hal gitu? Apa udah biasa? Risih nggak? Hah? Biasa? Risih lah. Tapi ada namanya, cuma hanya tiap hari Berarti mendiamkan suatu maksiat ya. Paling nggak tanya mamahnya itu siapa mah? Tanya aja pelan-pelan. Oh itu suaminya, udah nikah, udah. Walaupun nikah siri nggak apa-apa, kita udah selamat gitu. Oh dia udah nikah siri, nikahnya nikah siri. Kebanyakan orang-orang itu ada mereka nikah juga dengan siri, nggak nikah. Ya udah nggak apa-apa, yang penting kita lega gitu. Kalau statusnya nggak jelas itu yang kita berbahaya bagi diri kita juga. Atau kita udah berbuat baik, udah melakukan kebaikan, tapi karena ada beberapa hal di tetangga kita melakukan itu, kita menjadi dosanya juga kena kita juga. Kecuali kita sudah mengingatkan. Kalau udah mengingatkan, antum sudah hilang. Sama aja antum misalnya, nih jalan nih, ngajak yang di apa ya ada anak muda, yuk sholat yuk. Kewajiban antum sudah hilang. Yang penting udah ngajak kan. Kalau dia mau enggak ya alhamdulillah dia mau, iya sholat bareng nggak. Kalau enggak nggak apa-apa. Yang penting kewajiban kita sudah hilang. Sama seperti itu. Yang penting kita sudah berbuat sesuatu gitu loh. Ya, berbuat sesuatu. Atau kalau antum nggak bisa, antum nanti bermasalah, tanya kepada RT. Kalau RT-nya diem aja ya udah. Saya nggak bisa apa-apa. Dia tuh ibu kosennya begini, malah nanti jadi masalah. Ya udah. Yang penting sudah kita udah mengingatkan. Ya. Itu. Dan memang berat sih. Berat. Oke, kita lanjut. Lanjut. Siapa nih? Hah? Gak apa-apa ya baca ya. Makasana Bisru bin Muhammad juga diriwayatkan kepada kami Bisru bin Muhammad bola berkata Ahbarona Abdullah, dan dikabarkan kepada kami Abdullah. Kami mendapatkan cerita ini dari Abdullah. Bola berkata Ahbarona Ikrimah. bin Amar. Ya. Kawan dari Ikrimah bin Amar bola berkata hadasana Alqamah bin Bajalah bin Jibrikona pola berkata kami itu Aba Hurairah radhiyallahu anhu. Kami itu artinya Kami itu telah mendengar aku telah mendengar dari Bapak dari Abu Hurairah aja udah. Abu Hurairah radhiyallahu anhu pola berkata wala yabda'u bijarihil aqsa qabla anna dan Walakin yabda'u bil anna qabla aqsa apa ini? Wala yabda. wala
dan janganlah memulai janganlah memulai bija rihil aqsa dengan tetangga yang paling jauh. Ya, jangan memulai dengan tetangga yang jauh ya. Qoblal adna, sebelum yang terdekat. Ya. Kemudian walakin yabda'u dengan akan tetapi mulailah terdekat qobla aqsa, sebelum yang terjauh. Nah, kita mulai tetangga terdekat dulu karena yang terdekat itu yang paling tahu situasi kita. Situasi paling tahu itu tetangga kita terdekat, ya nggak? Ya, kita teriak-teriak juga dia tahu kan. Kita nyetel radio, dia paling tahu kan. Nyetel radio keras-keras, ya, nyetel musik keras-keras. Makanya kalau tetangga itu gerundel karena musiknya keras, kita juga berdosa. Jadi jangan sampai tetangga itu tersakiti dalam hal-hal tertentu. Mengencangkan musik keras-keras, kadang-kadang saya di sana tuh pernah nggak nyaman. Tetangga itu ya ampun musiknya keras-keras banget. Kalau boleh sih, kalau bikin gerobak kan tempok. Malam apa siang? Siang. Nilainya kerja. Kalau malam ya jangan lah kalau malam. Siang. Oh, kalau udah jam kerja saya pulang. Kalau jam bangun jam kerja. Iya, mantep ya. Yang jelas kita mulai dari tetangga dekat. Kalau kasih hadiah juga, misalnya antum nih pulang kampung nih, kasihlah hadiah yang paling dekat kamu. Ya, kemudian mau apapun hadiah, berikan yang paling dekat dulu. Seneng kok dikasih. Ya, senang. Jadi ngerasain juga, termasuk juga nanti hal-hal yang lain nanti di dalam hadis yang lainnya. Jadi mengutamakan yang terdekat. Mentang-mentang kadang-kadang ibu-ibu ini susah ya. Ibu-ibu atau kita sendiri kan susah. Kita akan memilih tempat walaupun itu lebih jauh ya. Padahal itu tetangga kita jauh. Tapi kita nggak dekat sama tetangga ini. Karena apa? Mulutnya begini. Mungkin ya, kita nggak ngerti ya. Jadi 5 rumah kita kasih, yang tetangga kita nggak kasih. Kalau dia melihat itu gimana? Antum jadi dia, sakit gak? Sakit. Makanya mulailah yang terdekat dulu. Nggak apa-apa. Dia suka nyinyirin kita. Biasanya kalau orang nyinyir itu, dia nyinyir. Kemudian kita kasih hadiah. Kita berbuat baik sama dia. Insya Allah berubah. Insya Allah ya. Kita sambil mendoakan ya perubahan. Jangan dijauhi. Kalau dijauhi, makin nyinyir gitu. Paham nggak? Tapi kalau kita dekati, kalau ada sesuatu kita kasih hadiah, dia akan berbaik sama kita. Insya Allah. Dicoba. Insya Allah ya. Oke. Jadi mulailah lagi yang paling dekat daripada yang jauh. Lanjut. babu man al-waqal dari bab siapa jauh Aglako itu menutup. bab itu terhadap Orang-orang yang menutup tangannya. ya pintu atas tetangganya nih. Gimana nih nutup pintu atas tetangganya? Lanjut. Anda karena Malik bin Ismail dalam katakan kepada kami Malik bin Ismail kalau berkata ada sana Abdul Salam telah katakan kepada kami Abdul Salam an Laisin dari Laisin Dari Imam Lais ya, Alais. an Nafi an Ibni Umar radhiyallahu anhu dari Ibni Umar radhiyallahu anhu qala kata laqad ata alaina zaman telah datang pada kami waktu ya Ya waktu. au qala Masa waktu ya. atau kata minum Ya. wa ma ahadun ahakun bidinari wa dirhammu min akhihi muslim wa man ahadun
dan salah satu ya hak Ya. Jadi ya wama ahadun ahakku ya. Dan tidak salah satu jadi lebih mengutamakan saudaranya ya daripada dinar dan dirham. Jadi ada waktu atau masa di mana orang lebih mencintai saudaranya ya, salah satu saudaranya dibandingkan dengan dinar dan dirham ya, dibandingkan dinar dan dirham ya. Nah kemudian saudara yang muslim ya, saudara yang muslim dibandingkan dinar dan dirham. Nah kemudian kalau yang sekarang sumal'an, sumal'an ana adi innahu wa dirhamu ahabbu ila ahadina min akhil muslim. Nah kenyataannya sekarang itu paham ya? Dan sekarang dinar dan dirham lebih dicintai dalam hadis dari salah satu dikatakannya min akhil muslim. Nah Sambil itu Nabi SAW, saya mendengar Nabi SAW berkata, kam min jarin muta'alliqun jarini yaumal qiyamati yaqulu ya rabbi hadza adzaqu babau bumi famana ma'rufahu. Berapa dari tetangga muta'alliqun menutup mana? Kamin jarin muta'alikon bergantung. dengan tetangganya yaumal qiyamah. Iya, di yaumul kiamat kita tetap dengan tetangganya. Berkata ya Rabbi, Tuhanku, hadza aqrabuba bahu bumi ini menutup ya. Ya. Pintunya Untukku. untukku. Paman ma'ruf paman Pamana itu menolak. ma'ruf kebaikan Nah, ma'rufatan ya, ma'rufatu ya maksudnya dia menolak ya miliknya untukku. Jadi dia ngutamain dirinya sendiri, nggak peduli sama tetangga. Jadi gini ya, ini fakta ya, fakta. Ini dari hadis ini dari Malik ibnu Ismail ya. Nah, jadi Imam Bukhari mendapatkan dari Malik bin Ismail. Kemudian Malik bin Ismail mendapatkannya dari Abdus Salam, dari Imam Lais ya, dari Nafi. Nah, Nafi itu adalah muridnya Ibnu Umar. Jadi Ibnu Umar itu kan beliau menjadi imam ya, imam di Masjid Nabawi ya, imam. Kemudian yang melanjutin adalah Imam Nafi. Ya, melanjutkan Imam Nafi. Nah, seperti itu. Nah, di sini dinyatakan berkatalah Ibnu Umar ya, laqad ata, maka sungguh telah datang kepada kami suatu zaman ya, suatu masa di mana ya pada masa kami itu saudara semuslim itu ya, salah satu saudara muslim itu lebih dicintai daripada dinar dan dirham, daripada uang, daripada ya, kekayaan, maksudnya kekayaan. Jadi pertemanan kita, tetanggaan kita bukan karena uang, tapi emang karena persaudaraan sesama muslim. Nah, coba dilihat sekarang. Sumal'an ya Sumal'an dan waktu sekarang dunia ya. Di dunia ini wadarahim ahabu ya. Dunia dan dirham dan uang itu ahabu, lebih dicintai ya, ila ahadina min ahil muslim ya, lebih cintai oleh kepada salah satu dari kami ya, min ahil muslim, daripada saudara semuslimnya. Nah, orang berteman karena dia punya kekayaan. Coba kita lihat, antum kaya, antum yang banyak deketin, tapi antum miskin, temennya ya gitu, benar nggak? Jadi persaudaraan yang diciptakan itu adalah persaudaraan yang semu.
karena kamu punya uang dan mereka berharap dengan uangnya itu dibagi ke dia. Tapi ketika kamu nggak punya uang, kamu ditinggalkan. Ya, ketika nggak punya uang, ditinggalkan sama sekali. Karena apa? Kamu nggak punya uang, miskin. Dan masa itu terjadi saat ini. Ya, masa itu terjadi saat ini. Pokoknya antum punya kekayaan, makanya orang bisa mencari kekayaan apa supaya dihormati. Dia punya mobil, punya rumah, dianggap orang kaya. Dengan itulah orang memandang, wih, dia punya rumah hebat. Ya, punya rumah, punya kekayaan, punya kekuasaan, itu dipandang. Tetapi ketika orang itu miskin, nggak dipandang sama sekali. Siapa dia? Bahkan meninggalnya pun, makanya saya kadang-kadang sedih ketika di atas tuh. Di atas itu meninggal itu ditanya, ini berapa nih uangnya? Nah, ini siapa yang nanggung nih? Oh, kita mau mandiin nih, ada duitnya nggak? Ya kan? Meninggal aja bikin susah, bikin pusing gitu. Nah, itu dosanya besar kalau kita itu dulu yang didepankan. Padahal kewajiban kita adalah bagaimana ketika ada saudara kita yang meninggal dunia, ya mandikan, mengkapani, menyolati, menguburkan. Itu kewajiban kita. Kalau dia tuh duitnya dulu, ayo mana duitnya? Didimin. Jadi berat ya kayak gitu, karena alat ukurnya adalah uang. Antum punya uang nggak? Udah gitu dibebani apa? Ini 7 harian nggak nih? 7 harian nggak? Kalau nggak dicemooh, nggak? Padahal dia nggak punya uang sama sekali, bagaimana dong? Akhirnya ini membuat hutang. Kita ini yang melihat itu, tetangga kita berdosanya besar. Makanya ketika ada tetangga, mudah-mudahan kita melakukan, kalau punya rezeki, ya bagaimana caranya lah. Kalau dia nggak punya apa gitu, kita bantu. Jangan dihitung lah. Karena itu kewajiban, sebenarnya kewajiban muslim. Kewajiban muslim tetangganya yang dia seperti itu. Kita memberikan makanan, ya harus kewajiban itu kan. Karena dia udah kena musibah. Cuma ini udah hilang sekarang dengan alat ukur dinar dan dirham. Zaman sahabat nggak ada seperti itu, nggak ada. Mereka berlomba-lomba mengharapkan pahala dari Allah. Ketika ada sahabatnya meninggal, ya, ketika ditanya, ini punya hutang nggak? Semua sahabat mau menanggung hutangnya, berbondong-bondong. Dia punya hutang nggak? Punya. Ya Rasul, saya aja yang membayar hutangnya. Saya aja yang membayar hutangnya. Bayang nggak? Berlomba-lomba membayar hutang sahabat yang meninggal dunia ini. Sekarang terjadi seperti itu nggak? Bahkan ya mudah-mudahan nggak terjadi kepada kita ya, mudah-mudahan. Ya, hutang jadi kita itu diwarisi pertama kekayaan oleh orang tua kita, waris ya, waris. Kalau punya orang tua punya harta, kita mendapatkan warisan. Nah, kalau jangan hanya warisan, kalau orang tua punya hutang. Karena warisan bukan aja kekayaan, tapi hutang. Giliran hutang, orang tuanya punya hutang, nggak mau dibayar. Nah itu dosanya besar sekali. Bener nggak? Giliran kekayaan, ayah punya apa sih? Oh punya ini nih. Oh betulnya ayah punya hutang lebih banyak daripada hartanya. Hartanya diambil, hutangnya nggak dibayar. Sedih nggak? Nah itu kan urusan ayah. Minta aja sama ayah yang udah mati. Padahal ayah kita tertahan karena tidak membayar jadi nggak bisa masuk surga, tertahan di surga ya karena tidak membayar hutang. Nah, itu. Makanya kalau meninggalkan hutang jangan hutang apa ya, hutang yang mahal ya, hutang ya, kalau bisa ya hutangan kebutuhan harian nggak boleh, diboleh. Hutang kebutuhan harian itu diperbolehkan ya. Rasul juga biasa berhutang. Bahan pokok kan nggak bukan kebutuhan konsumtif gitu, beli mobil yang nanti kalau meninggal dunia yang kasihan siapa? Yang kasihan siapa? Ahli warisnya ya. Walaupun sebagian besar sekarang ada asuransi sih. Biasanya kalau hutang-hutang besar, rumah, mobil, kalau meninggal dunia
biasanya ada asuransi ya, otomatis yang bayarin asuransi, rumahnya jadi milik, tetap jadi milik, yang bayarin asuransi. Walau alam tuh saya masih itilaf tuh orang-orang para ulama untuk bagaimana tentang yang bayarin asuransi gitu. Nah, itu harus tanya lagi kepada ustadz yang memahami itu, ya. Dia punya hutang nih, hutangnya hutang cicilan mobil, cicilan rumah, ya kan? Ya. Nah, biasanya cicilan mobil, cicilan rumah itu ya biasanya ada asuransinya. Nah, ketika meninggal dunia yang bayarin asuransi, bagaimana dengan hutangnya gitu. Nah, kita tadinya hutang jadi dianggap lunas. Itu walau alam gitu ya. Saya nggak bisa jawab itu harus pakarnya muamalah khusus untuk iktisodiyah tentang ekonomi ya. Ya, jadi seperti itu ya. Kemudian ini katakan kam min jarin muta'alliqon ya. Berapa banyak dari tetangga itu nanti bergantung ya banyak tetangga yang bergantung dengan tetangganya di yaumil kiamat. Nanti juga kita ditanyakan oleh Allah tentang tetangga kita, hubungan baik kita dengan tetangga dan sebagainya ya. Kemudian dia nanti berkata, ya Rabbi ya Tuhanku, hada aqlaku babahu duni. Jadi dia menutup pintu rumahnya untukku. Berarti kita orangnya tertutup, bukan terbuka. Kalau kita selalu menutup pintu rumah, berarti orang kita tertutup, kita nggak mau ibaratnya. Emang sih rumah kita privasi ya, privasi ada privasi, tapi nggak mau berhubungan dengan tetangga, cuek. Famana ma'ruf atau ya famana dia menolak miliknya untukku. Jadi dia menolak kebaikan ya, menolak apapun. Pokoknya dia merasa hidupnya saya sendiri bisa kok, nggak perlu tergantung dengan tetangga. Berarti emang dia menutup diri pada tetangga. Ya tetangga berbuat apapun, lagi rame lagi apa gitu ya, dia di dalam rumah aja gitu. Nah itu jangan sampai kejadian seperti ini, karena nanti di pertanggungjawaban di hadapan Allah. Oke, lanjut. Babul la yashba'u duna jarihi. Babul la yashba'u duna jarihi. Nah, yashba'u itu kenyang. Tidak Jadi kenyang itu harus bersama-sama, kenyang sama-sama. Jadi jangan sampai tetangganya juga nggak kenyang, paham nggak? Maksudnya gini, tetangganya itu gimana? Antum tahu tetangganya itu nggak makan, nah kita kenyang sendiri, kita berdosa gitu, paham nggak? Ya kalau kita kenyang, kita kan kenyang itu kenikmatan kan, kenikmatan dari Allah, kita bisa merasakan makanan atau bisa membeli sesuatu. Nah kalau bisa yang kita beli sesuatu, misalnya antum beli sate, adalah 10 tusuk atau 5 tusuk kasih ke dia. Hah? Kenapa? Jangan dong. Jangan. Apalagi antum tahu tetangga kita itu suka berpuasa. Jadi tetangga depan itu hebat, tetangga depan saya tuh rumah Pak Wono itu, keluarganya itu tahu karena bapak ibu saya itu sering puasa Senin Kemis. Setiap Senin Kemis dikasih sesuatu, paham nggak? Karena dia apa? Jadi gini, dia niat karena Allah pertama, kedua juga karena ingin mendapatkan pahala puasa kan, memberikan makan bagi orang yang berpuasa, kita mendapatkan pahalanya orang yang berpuasa. Termasuk antum nih, buka berpuasa, tapi antum memberikan juga kepada yang lain. Korma 3 buah aja, antum pahalanya luar biasa. Kasih yang ganjil-ganjil, itu pahala puasa dia, kita juga dapat. Ya. Nggak apa-apa. Ya, somai ini kan kamu punya somai kan masalahnya. Dia barteran. Gak apa-apa,
Ih, serius. Ini kan nggak apa-apa ya. Misalnya, nih saya kasih somai, seneng kan? Kamu nggak dapat pahala puasa. Hah? Berapa? Kalau dikasih tahu lagi nggak dapat pahala puasa. Pahala puasa ya. Ya itu aja itu. Minimal air. Kasih air itu udah suatu minimal. Yang minimal kasih air pada orang yang berbuka. Kalau korma lebih baik lagi, ya. Korma lebih baik lagi. Nah, jadi yuk dibaca coba. Hadatsana Muhammad ibnu Kasir menceritakan kepada kami Muhammad ibnu Kasir qala berkata karena Sufyan mengabarkan kepada kami Sufyan an Abdul Malik ibnu Abi Yasir Bashir, Abi Bashir. dari Abdul Malik ibnu Abi Bashir an Abdillah ibni Musair dari Abdullah ibnu Musair Allah berkata Sami itu aku mendengar Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata yuhbiru Ibnu Zubair radhiyallahu anhu yaqulu berkata mengabarkan Ibnu Zubair radhiyallahu anhu yang berkata sami'tu aku mendengar an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqulu bersabda laisal mu'minul ladzi yasba'u wajhahu jai'un bukanlah seorang mukmin alladzi yasba'u yang kenyang wajhahu sedangkan di tangannya lapar. Jai'un, lapar. Ya, jadi ini Ibnu Zubair. Nama aslinya adalah Abdullah bin Zubair. Nah, Abdullah bin Zubair ini yang saya kabarkan mengatakan dia pernah mengangkat dirinya menjadi khalifah. Ya, mengangkat dirinya menjadi khalifah pada masa Yazid di Muawiyah. Ya, sepeninggalnya Imam Husain. Kalau salah ya, Imam Husain. Imam Hasan ya? Oh iya, Imam Hasan. Jadi ketika Imam Hasan mengundurkan diri, kalau Imam Hasan mah masih Muawiyah. Imam Hasan itu masih Muawiyah. Imam Hasan masih Muawiyah. Jadi udah setelah Husain wafat di Karbala. Nah, karena Yazid itu makanya dia mengangkat dirinya menjadi khalifah di dua kota suci, Mekah Madinah. Ini Abdullah bin Zubair. Nah, dia juga syahid ya di Ka'bah. Jadi ya itulah Ka'bah tempat suci juga pernah terjadi peperangan ya sesama muslim, itu sangat disayangkan ya. Sebenarnya Abdullah bin Zubair sudah ya dia juga sudah berusaha untuk tidak terjadi perusakan tempat suci ya. Tapi kan Hajjaj juga keras ya, jadi memerintahkan gubernur yang sangat keras untuk menindak Abdullah bin Zubair. Nah ini hadis dari Abdullah bin Zubair. Ya, jadi beliau mengatakan sami itu aku mendengar ya Nabiya sallallahu alaihi wasallam. Jadi Abdullah bin Zubair itu adalah bayi pertama yang ditahqiq oleh Rasulullah. Ya. Pada masa hijrahnya Nabi ke Madinah. Ini bayi pertama tuh yang ditahqiq, yang didoakan Nabi. Itu Abdullah bin Zubair. Laki-laki ya. Jadi Asma ini ibunya kan Asma binti Abu Bakar dan meminta Rasulullah untuk bertahqiqnya. Nah, ditahqiq nih Abdullah bin Zubair oleh Rasulullah. Jadi dari mulutnya dia dan atau mulutnya si Abdullah bin Zubair didoakan oleh Rasulullah SAW. Nah, hadis ini mengatakan sami itu aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaqulu, beliau bersabda, laisal mu'minu, bukanlah seorang mukmin ya. Ini bukan muslim lagi tapi mukmin loh. Ingat ya. Dia bukan mukmin. Berarti orang yang sudah melaksanakan ajaran Islam, sudah memahami Islam.
Kalau muslim belum. Muslim itu hanya menyatakan dirinya orang Islam. Ini udah mukmin, bukanlah seorang mukmin yang sudah menaati ajaran Allah dan Rasulnya. Ya. Alladzi yang yashba'u, yang kenyang, dia kenyang. Wajaruhu jai'un, dan membiarkan tetangganya kelaparan. Jadi kategori dia bukan lagi seorang muslim. Kalau muslim itu masih muslim aja ya, masih dia cuma Islam. Tapi kalau sudah mukmin, dia sudah mulai memahami Islam dan mulai menerapkan ajaran Islam. Seperti kita nih, kita tidak mukmin kalau membiarkan tetangga kita kelaparan. Maka kalau ada busung lapar, yang patut dipertanyakan adalah tetangganya sebenarnya. Ada orang busung lapar ya. Kenapa tetangganya membiarkan itu busung lapar? Bukan ini kesalahan pemerintah. Orang menyalahkan itu pemerintahnya gimana? Justru pertanyaannya tetangganya kemana selama ini membiarkan anak busung lapar? Antum yang masih 40 rumah dekat dia, antum kan tetangganya, antum berdosa membiarkan itu. Oh nggak taunya 40 rumah di situ, berarti tetangga saya nih. Kita kena dosa nggak? Kena dosa. Nah, ini. Makanya kita sekarang menjadi paham ya, bahwa tetangga juga punya hak-hak yang harus juga kita berikan. Hak-hak yang kita harus berikan, bagaimana berbuat baik kepada tetangga. Kalau dia punya dagangan dilarisin sama kita, ya. Kemudian jangan berselingkuh dengan istri orang tetangga kita. Iya benar kan? Jangan sampai ada maksiat di tetangga kita. Ada maksiat itu juga harus dijauhi. Karena kita nggak berkah nih. Kita nggak berkah hidupnya kalau membiarkan tetangga kita seperti itu. Oke, karena udah jam 6.16. Semoga yang disampaikan bermanfaat. Kita tutup sama-sama dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin, dan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.